Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana walakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li azimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saudara-saudara kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Sebagaimana biasa, di awal pengajian tidak bosan mengajak untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan rahmat dan karunia-Nya yang telah diberikan kepada kita, terutama nikmat iman dan Islam serta kesehatan, kita semua dapat melaksanakan aktivitas keseharian kita. Salawat dan salam marilah kita haturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabat dan pengikutnya, sehingga kita semua sebagai umat sampai akhir zaman. Saudara-saudara kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Suatu ketika ada seorang Arab dusun yang bernama Zahir datang membawa hadiah dari dusunnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah ia memberikannya, lalu Nabi bersabda, sesungguhnya Zahir adalah orang dusun dan kita orang-orang kota. Rasulullah sangat mencintainya meskipun parasnya kurang menawan. Pada suatu kesempatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menemui Zahir saat berdagang di pasar. Beliau langsung memeluknya dari belakang dan tidak ada satupun orang yang melihatnya. Zahir lalu berkata, "Siapa ini?" Lalu ia menoleh ke belakang dan ternyata yang memeluknya adalah baginda Nabi. Setelah mengetahuinya, ia tidak melepas punggungnya dari dekapan Nabi. Kemudian Nabi berkata, "Siapa yang mau membeli seorang budak?" dengan nada canda. Lalu Zahir berkata, "Wahai Rasulullah, demi Allah, kalau begitu saya budak yang tidak laku, jelek." Lalu Nabi berkata kepadanya, "Akan tetapi di sisi Allah engkau hamba yang sangat laku, mahal harganya." Hadis riwayat Ahmad. Saudara-saudara kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Manusia memiliki fitrah menyukai hal-hal yang membuat tersenyum. Ada kalanya seseorang butuh bercanda untuk melepas penat setelah bekerja. Senyuman seorang muslim selain menampakkan kebahagiaan dan hiburan bagi saudara muslim juga bernilai sedekah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tabassumuka fi wajhi
akhika laka shadaqatun. Senyummu di hadapan saudaramu sesama muslim adalah bernilai sedekah bagimu. Hadis riwayat Tirmidzi. Hadis ini menunjukkan keutamaan tersenyum dan menampakkan muka manis di hadapan seorang muslim. Hadis ini semakna dengan sabda Rasulullah dalam hadis yang lain, janganlah sekali-kali engkau menganggap remeh suatu perbuatan baik, meskipun perbuatan baik itu dengan engkau menjumpai saudaramu sesama muslim dengan wajah yang ceria. Hadis riwayat Muslim. Saudara-saudara kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Bercanda pada dasarnya adalah mubah dan menjadi mustahab, disunatkan bila diniatkan untuk menghibur dan melembutkan hubungan dengan orang lain. Nabi Muhammad SAW orang yang berwibawa dan bijaksana. Meskipun demikian beliau tidak lepas dari sifat humanisnya yang juga mempunyai sisi humoris dalam bercanda. Akan tetapi saat bercanda beliau tidak pernah berdusta, tidak menghina dan merendahkan orang lain. Dan tidak sedikit pun bercanda dalam urusan agama. Saat senyum pun tidak pernah terlihat gigi geraham dan anak lidahnya. Beliau bersabda, inni la amzah wala aqulu illa haqqa. Sesungguhnya aku juga bercanda dan aku tidak pernah berkata kecuali yang benar. Hadis riwayat Tabrani. Saudara-saudara, bercanda memang bisa merekatkan persaudaraan, akan tetapi ada beberapa bentuk candaan yang tidak boleh dilakukan oleh seorang muslim, sekalipun yang kita ajak bercanda menyukainya. Seperti halnya berlebihan dalam bercanda sehingga menyakiti hati saudara, menghina, merendahkan wibawanya di depan orang lain, berdusta saat bercanda, dan terlalu asik bercanda sampai menerjang syariat dan lupa waktu sholat. Ibnu Abbas menuturkan bahwa Nabi bersabda, la tumari akhaka wala tumazihu. Janganlah memotong pembicaraan saudaramu dan jangan pula mengolok-olok saudaramu. Hadis riwayat Tirmidzi. Tidak boleh merendahkan saudara dan membuatnya bahan tertawaan di depan orang lain sehingga ia merasa malu dan hilang harga dirinya. Terlalu berlebihan dalam bercanda juga akan merendahkan martabat diri sendiri, sehingga orang lain akan memandang sepele si empunya. Terlalu banyak tertawa juga akan mematikan hati dan menghilangkan marwah kewibawaan diri. Umar bin Khattab berkata, barang siapa yang banyak berbuat, ia akan dikenal. Barang siapa yang banyak bercanda, ia akan rendah derajatnya. Dan siapa yang banyak tawanya, akan hilang kemuliaannya. Hal tersebut juga ditekankan oleh cucunya, yaitu Umar bin Abdul Aziz. Ia berkata, laranglah diri kalian dari banyak bercanda, maka harga diri kalian akan selamat. Saudara-saudara kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah.
Dalam peristiwa Tabuk ada beberapa orang munafik yang berkata, belum pernah kami melihat seperti para ahli baca Al-Quran ini, orang yang lebih buncit perutnya, lebih dusta lisannya, dan lebih pengecut dalam peperangan. Pernyataan ini ditujukan kepada Nabi SAW. Seketika hal tersebut disampaikan kepada Nabi, lalu turunlah surat At-Taubah ayat 65 dan 66. Wala in sa'altahum la yaqulunna innama kunna nakhudhu wa nal'ab. Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. La ta'tadhiru qad kafartum ba'da imanikum. Dan jika kamu tanyakan kepada mereka tentang apa yang mereka lakukan itu, tentu mereka akan menjawab, sesungguhnya kami hanya bersenda gurau dan bermain-main saja. Katakanlah, apakah dengan Allah, ayat-ayatnya, dan Rasulnya kamu selalu berolok-olok? Tidak usah kamu minta maaf, karena kamu kafir sesudah beriman. Saudara-saudara, agama Islam bukanlah bahan lelucon dan gurauan yang bisa semena-mena ditertawakan. Bila memang butuh rehat sejenak dari penatnya hati dan pikiran, jangan sampai kita menyinggung syariat dan syiar Islam untuk dijadikan candaan. Hal tersebut berakibat fatal dan puncaknya mengeluarkan seseorang dari keimanan. Saudara-saudara, semoga kita senantiasa diberikan nikmat iman dan istiqomah di atasnya. Semoga kita selalu dapat melaksanakan perintah-perintah Allah dan dibimbing olehnya, dan semoga kita mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, dan akhirnya mudah-mudahan yang baik menjadi bermanfaat, dan apa yang disampaikan yang kurang pas dan kurang baik, bahkan tidak baik, itu adalah kekhilafan pribadi sebagai manusia biasa. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.